Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Dakwah yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam ini tanggal 19 Safar 1448 Hijriah, bertepatan tanggal 2 Agustus 2026 Masehi. Alhamdulillah kita berkumpul kembali di rumah Allah Subhanahu wa taala, salah satu tempat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjidnya. Alhamdulillah, ini di antara nikmat yang apabila kita menghayatinya maka kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini, dimudahkannya kita berkumpul di tempat yang mulia ini untuk meraup keutamaan yang sangat banyak. Kita mengetahui bahwasanya mulai dari ibadah salat fardu maghrib, kemudian nanti insyaallah fardu isya, dan di antara waktu tersebut kita gunakan untuk talabul ilm dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini nikmat yang mungkin kita tidak merasakannya, tetapi apabila kita hayati keutamaan-keutamaan yang disampaikan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, maka ini termasuk suatu keberuntungan bagi kita untuk bisa berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita di dalam pembahasan Bahjatul Qulubil Abrar, mutiara hikmah penyejuk hati, yang berisi 99 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah di malam ini kita masuk ke hadis yang ke-67. Hadis yang ke-67 yang inti dari pembahasan tersebut adalah mendidik anak. Mendidik anak. Jadi salah satu dari dari masa kecil, dari ibu-ibu ini yang sudah merasakan, yang tentunya orang tua kita. Tetapi kalau sudah mereka dewasa dengan kehidupan mereka masing-masing, mereka meninggalkan kita. Rumah yang dahulu terdengar dengan teriakan tangis mereka, ketawa mereka, bergelut mereka, ya, bercanda bersama adik kakak, itu sudah terasa sunyi kembali. Sudah pulang pokok, kata orang. Bapak sama ibu-ibu aja lagi tinggal di rumah. Ini nikmat, ya, di antara nikmat Allah. Jadi ada yang Allah anugerahkan mempunyai anak, ada yang laki-laki saja semuanya, ada yang perempuan saja semuanya, ada yang laki-laki dan perempuan, dan ada yang Allah takdirkan tidak mempunyai anak. Itu sesuai dengan takdir Allah, meskipun sudah berusaha dengan ini dan medis sekarang bayi tabung dengan biaya ratus juta sampai 100 juta, tetapi Allah tidak menakdirkan tidak mempunyai anak. Ya memang bagaimana lagi, itu takdir Allah untuknya, maka terimalah dengan keimanan.
nabi yang mempunyai anak laki-laki saja, diantaranya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi yang memiliki anak perempuan saja, yaitu Nabi Lut alaihissalam. Nabi yang memiliki anak laki-laki dan perempuan, diantaranya yaitu Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada anak beliau yang laki-laki dan ada juga yang perempuan. Tetapi untuk yang laki-laki itu di masa kanak-kanak itu meninggal semuanya. Di usia di bawah 2 tahun itu meninggal semuanya. Taib, kita langsung saja dengarkan hadisnya. An Abi Ayyub bin Musa ibni Amrin ibni Sa'id ibn al-As an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi hadis ini dari Ayyub bin Musa bin Amir bin Sa'id bin al-As, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ma nahala walidun waladahu min nahlin afdalu min adabin hasan. Kata Nabi SAW, tidak ada pemberian yang diberikan seorang ayah kepada anaknya yang lebih utama dibandingkan adab atau perilaku yang baik. Jadi ini pemberian orang tua yang utama kepada anaknya, yang luar biasa, yang mendidik anaknya dengan adab, perilaku, tata krama, sopan santun. Nah, ini tanggung jawab orang tua. Ini yang selain nama ya, yang pertama kali yang diberikan orang tua itu tentunya nama, kemudian itu ayah ya, hak dari seorang ayah memberikan nama. Nah, depan tentu seorang ibu yaitu memberi asupan ASI. Setelah itu adalah setelah memberikan untuk pertumbuhan fisiknya, jasmaninya, tentu dibutuhkan untuk pertumbuhan rohaninya, hatinya. Salah satunya dengan mempelajari mereka adab, akhlak, tata krama, budi pekerti, sopan santun, istilahnya sinonimnya itu. Jadi ini harus dari rumah sudah tumbuh yang orang tua langsung mendidik kepada anak-anaknya dari rumah tangga. Jadi di sini disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala kata-kata an-nahl, bukan an-nahl dalam nama surah, tapi nahala yaitu pemberian dan kebaikan. Di sini bunyinya manahala walidun waladahu, tidak ada sesuatu pemberian yang diberikan oleh seorang orang tua terhadap anaknya min nahlin. Nah, ini nahala tadi, nahlin afdalu min adabin hasanin, daripada adab yang mulia. Jadi pemberian ya. Jadi mengabaikan anak-anak ini termasuk dosa di dalam agama kita, karena mereka adalah amanah dan kita akan dituntut di akhirat di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak diajarkan mereka tentang agama Allah Subhanahu wa taala? Memang butuh pendidikannya butuh. Misalnya kita masukkan ke sekolah, butuh misalnya sampai perguruan tinggi, memang iya enggak masalah. Tetapi untuk masalah agamanya, tentang ibadahnya dan seterusnya, ini asal muasalnya adalah kewajiban orang tua. Dalilnya yaitu yang kita sama-sama mengetahui dalam surah At-Tahrim. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu bisa lihat dalam surah At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu. Jadi diri kita dahulu, kemudian apalagi keluarga kita. Tentu sebagai suami, sebagai kepala keluarga, bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Jadi pembahasan kita sekarang tentang anak-anak. Ini tanggung jawab. Nah, ini salah satu meriahnya ada anak-anak, di manjat-manjat. Alhamdulillah. Nah, jadi jangan heran kita, mungkin kita lebih parah dari waktu kecil dulu. Jadi teringat ya,
kisahnya Imam Masjidil Haram Syekh Abdurrahman As-Sudais hafizallahu taala, yang kita ketahui suaranya yang merdu, sudah lebih kalau tidak salah 36 tahun ditugaskan untuk menjadi imam di Masjidil Haram. Dahulunya aktif, tetapi inilah orang tua seorang ibu ya, tidak pernah dia mencaci keburukan untuk anaknya, tidak pernah mengatakan kebun binatang, anak ini disebut kebun binatang, tidak, tetapi didoakan dengan kebaikan. Kata ibunya, ibundanya, semoga engkau menjadi imam Masjidil Haram. Jadi dia ketika anaknya ada aktif gitu, didoakan dengan kebaikan. Alhamdulillah kita mengetahui bagaimana beliau sampai sekarang bahkan mengurus 2 masjid, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Itu berkat doa seorang ibu. Nah, ini kesempatannya bagi yang mana ya, ada pemuda lah yang masih dalam tahap belajar, itu rahmat ya, kalau ada ibunya minta kepada ibunya semuanya mendoakannya. Nah, ini bagi yang masih pemuda, minta orang tuanya senantiasa mendoakan kebaikannya siang dan malam, karena doa seorang ibu atau orang tua itu mustajab, menembus langit. Jadi melihat anak-anak tadi manjat jatuh kemana-mana pergi. Ini kita lanjutkan. Kata Syekh As-Sa'di, perhatikanlah orang yang mengabaikan anaknya itu mudaratnya sangatlah besar, bahayanya cukuplah besar. Coba kita perhatikan, katanya, kata Syekh rahimahullah ta'ala, sekiranya kita memiliki kebun, lalu merawatnya hingga tumbuhlah sesuatu pepohonan yang tumbuh sempurna dan buah-buahannya menjadi banyak buah-buahannya, dan itu pun menjadi matang. Kemudian cabang-cabangnya menjadi rimbun dan bunga-bunganya bermekaran. Ini beliau membawakan permisalan, percontohan untuk memahamkan kita bahwasanya merawat anak-anak lebih utama daripada kebun yang dicontohkan di sini. Lalu kita menyiraminya, lalu kita tidak menyiraminya. Setelah kita rawat, lalu kita tidak menyiramnya, kita tidak membersihkannya dari hama, tidak pula menyiapkannya tumbuh di setiap waktu. Ini apa namanya ini? Bukankah ini pekerjaan yang sia-sia? Bukankah ini sesuatu yang aneh itu? Setelah kita tanam, lalu kita biarkan begitu saja. Begitu juga sangat pentingnya anak-anak itu, kata beliau rahimahullah ta'ala, apabila kita mengabaikan anak-anak yang Allah anugerahkan kepada kita, yang merupakan detak jantung kita, buah hati kita, serta bagian dari ruh kita. Itu makanya penyedap pandangan mata, kata Nabi, ju'ila qurratu ayun. Salah satunya anak-anak yang soleh. Doa orang-orang yang bertakwa, orang yang beriman, agar anaknya menjadi penyedap, keluarganya, istri dan anaknya menjadi penyedap pandangan mata. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Sebagai penyedap pandangan mata. Senang hati kita dengan anak-anak yang solehah, tumbuh dengan ibadah kepada Allah, tumbuh dengan membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan seterusnya. Lalu anak-anak tersebut akan menempati posisi kita setelah kita tiada. Jadi dia yang menggantikan kita lagi setelah kita tiada. Maka kebahagiaan itu menjadi sempurna jika mereka kita rawat, kita didik. Tentu kebahagiaan itu menjadi sempurna. Setelah kita tiada, kita masih panen pahala. Hadisnya, hadis dari Abu Hurairah,
Idza mata bana Adam atau idza matal insan di riwayat yang lain, atau di riwayat yang lain ada idza mata abdun. Nah, ini ada riwayatnya. Jika mati meninggal seseorang, ada anak Adam, ada manusia, ada hamba, in qata amalahu, maka terputuslah semua amalan. Illa bisalasatin, kecuali karena 3 perkara. Yang kita ketahui bahwasanya dia yang 3 itu adalah sedekah jariyah, al-ilmu yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga doa anak yang soleh. Bayangkan setelah kita tiada, kita di alam kubur, kita tetap menuai pahala. Bahkan di riwayat yang lain ada seseorang heran kenapa tidak diazab lagi. Awalnya dia diazab karena dosa yang dilakukan, lalu tidak diazab lagi. Bertanya pula terhadap malaikat. Kata malaikat, ini berkat istighfar anakmu. Masya Allah, luar biasa ya, istighfar dari anak. Begitu juga kedudukannya yang tinggi di sorga. Insya Allah apabila seseorang mendidik anaknya dengan baik, maka dia memperoleh kedudukan yang tinggi di sorga. Karena apa? Karena anaknya, anak yang soleh dan soleha yang ditinggalkan, mendoakannya siang dan malam di dalam sujudnya. Bayangkan di dalam sholat sunat dia didoakannya di dalam sujud kedua orang tua yang telah tiada. Itu makanya bapak-bapak, ibu-ibu, bagi kita yang masih hidup sekarang, berbirrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua itu bukan setelah orang tua meninggal kita tidak mendoakan, tidak, sampai kita pun wafat. Sampai kita wafat baru kita tidak birrul walidain. Minimal dengan mendoakannya. Setelah kita wafat, gimana mendoakannya lagi? Nah, ini dia. Taib. Ada riwayat yang lain dijelaskan oleh ulama menjelaskannya bahwasanya dosa maksiat itu akan ditangguhkan oleh Allah sampai di hari akhirat, kecuali diantaranya yaitu durhaka terhadap orang tua. Nah, ini bagi orang yang durhaka kepada orang tuanya, maka itu disegerakan. Dengan apa? Anaknya juga durhaka terhadapnya. Balasan al-jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya. Maka dengan permisalan yang dibawakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau membawakan firman Allah di dalam surah Ali Imran ayat ke-7, wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Jadi tidak ada yang mengambil peringatan atau nasihat illa kecuali ulul albab, orang-orang yang memiliki akal, yang berakal pikiran. Jadi bagi kita perhatikan, itu tadi beliau membawakan contoh kebun ya, tanaman yang tidak dirawat setelah ditanam. Lalu bagaimana dengan anak yang kita memang untuk jasmaninya, kebutuhan makan minumnya, pendidikannya dan seterusnya, tetapi bagaimana dengan ruhnya? Ya, itu dengan mempelajari, mendidiknya dengan adab, tentunya dengan adab yang paling utama yaitu terhadap Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembangkan pembahasannya. Kita lihat bagaimana seorang hamba yang saleh, Luqmanul Hakim, yang Allah abadikan nasihat yang sangat indah bagi didikan orang tua terhadap anaknya. Nasihat yang sangat indah Allah abadikan di dalam surah Luqman ayat ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu ya bunai. Dan ingatlah ketika Luqman memberikan wasiat kepada anaknya, nasihat kepada anaknya, wa huwa ya'idhu ya bunai la tusyrik billah. Nasihat yang sangat indah bagi orang tua terhadap anaknya yang Allah abadikan dalam firman-Nya. Wahai anakku, wahai buah hatiku, wahai pelipur laraku, wahai detak jantungku. Anak, ya bunayya, wahai ananda, la tusyrik billah. Jangan engkau mempersekutukan Allah, jangan berbuat syirik kepada Allah. Lalu beliau ungkapan beliau itu Allah abadikan dalam firman-Nya, ditutup dengan ayat inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang teramat besar.
Perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin sudah terlanjur, yang belum menasihati anaknya tentang bahayanya kesyirikan, masih ada kesempatan. Selain mungkin sekarang alhamdulillah mungkin tidak tinggal bersama kita lagi karena mereka sudah ada keluarga juga, kita hubungi, kita telepon, kita kirim WA, ya, wahai nasihatkan, jangan sesekali bergantung hati kepada selain Allah nak, jagalah solat nak. Bapak sama ibu ni sudah senja hari, tak lama lagi akan tenggelam matahari itu. Kita nasihatkan. Meskipun tidak berada di dalam tanggung jawab kita lagi karena mereka sudah memiliki kehidupan, maka tetap kita jaga komunikasi. Peringatkan, terkadang karena sibuk dengan karirnya, pekerjaan, tertunda solatnya. Solat jam 2, jam setengah 3, lalai dengan solatnya. Ingatkan terus, Allah yang maha pemberi rezeki, jangan dilanggar hak-hak Allah. Ibadah kepadanya jangan ditunda-tunda. Peringatkan terus. Kemudian nasihat Nabi Yakub alaihissalam menjelang ajalnya, ini juga disebutkan ketika beliau menjelang kematiannya di dalam surah Al-Baqarah ayat 133. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu lihat. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut. Adakah kamu hadir ketika Yakub, ketika kedatangan tanda-tanda kematian? Idh qala li banihi, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anakku, kita mengetahui Nabi Yakub alaihissalam memiliki 11 putra. Salah satu putranya adalah Nabi juga, Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, ini nasihatnya. Meskipun anaknya juga seorang Nabi, nasihatnya, ma ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anakku, apa yang engkau sembah setelah aku tiada nanti? Kalau kita khawatirkan bukan yang disembah anak, tetapi apa yang dimakan anak. Wahai anak-anakku, ma ta'kuluna min ba'di. Bukan tak wudu, tetapi apa yang kau makan nanti nak. Sekarang masih ada ayahmu yang ini, masih ada ibumu. Nanti setelah kami tiada, apa yang kamu? Nah, bukan itu yang dikhawatirkan. Karena masalah rezeki itu Allah yang menjaminnya. Tentang masalah ini yang kita khawatirkan. Nabi saja khawatir terhadap yang ditinggalkan anak-anak mereka. Qalu, lalu anak-anaknya menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Jadi mereka menjawab, kami akan menyembah ilah engkau dan ilah bapak-bapakmu, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, ilah yang satu, ilah yang esa, dan kami termasuk orang yang menyerahkan diri, orang yang muslim, katanya. Lalu kita perhatikan doa Khalilullah, kekasih Allah, Khalilur Rahman, yang Allah angkat menjadi kekasihnya, karena semua perintah Allah semuanya diamalkannya, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Yang kita ketahui kalau di hari raya Idul Adha itu kisahnya dibawakan terus, diperintahkan menyembelih putranya Ismail, dilakukannya. Jadi semua perintah Allah itu dilakukan semuanya. Semua larangan Allah dijauhinya semuanya. Sehingga dengan demikian maka diangkatlah beliau oleh Allah sebagai khalilnya, sebagai kekasihnya. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah abadikan dalam surah Ibrahim ayat 35, idz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan amina. Jadi Nabi Ibrahim itu mendoakan negeri, maksudnya Mekah, didoakan oleh Nabi Ibrahim menjadi negeri yang aman. Jadi sejak dahulu zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang, alhamdulillah mungkin ada beberapa tahun yang tidak ada ibadah haji, itu semuanya ada beberapa tahun kalau kita saksikan di tahun 2000 Covid kemarin ya, 2020 2021, yang hanya untuk orang lokal saja, orang Saudi saja, yang dari luar Saudi tidak boleh, dan waktu perang-perang dahulu dan seterusnya. Tetapi selain daripada itu aman semuanya, aman semuanya orang untuk melakukan ziarah ke Baitullah Al-Haram, ke Baitul Atiq, batu yang tua yang kita kenal dengan ada Ka'bah
Ka'bah yang mulia di situ. Kemudian setelah itu beliau berdoa, wajubnubni, jauhkan aku wa baniya, dan anak-anakku, an na'budal asnam, untuk menyembah berhala. Jadi beliau mendoakan diri beliau, wajubnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Jadi dijelaskan oleh ulama, bayangkan siapa kita, kata. Nabi Ibrahim kekasih Allah. Nabi Ibrahim termasuk nabi atau rasul ulul azmi. Nabi Ibrahim adalah abal anbiya, bapaknya para nabi. Kalau kita ketahui bahwasanya beliau abal anbiya. Kenapa? Karena dua putra beliau adalah nabi dan rasul. Nabi Ishak, dari Nabi Ishak alaihissalam lahirlah Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub, Yakub itu digelari dengan bahasa Ibrani namanya Israel. Israel itu bahasa Ibrani, yang bahasa Arabnya adalah Abdullah, hamba Allah. Jadi Israel itu hamba Allah. Maksudnya bukan negara Zionis Israel ya, tapi Israel. Dan itu banyak dipanggil Bani Israel. Dari Nabi Yakub lahir Nabi Yusuf, terus semuanya Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, semuanya Bani Israel. Kitab suci turun kepada mereka semuanya selain Al-Quranul Karim, kepada Bani Israel. Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi semuanya Bani Israel. Adapun Nabi Muhammad SAW itu dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam, yang tidak ada Nabi dan Rasul diantaranya, sampai ke Arab, Bani Hashim, Abdul Muttalib, Abdullah, baru Nabi Muhammad SAW. Tidak ada Nabi dan Rasul. Itu maka beliau dikatakan abal anbiya. Kata ulama, beliau saja Nabi Ibrahim alaihissalam khawatir dengan penyembahan berhala dan anak-anak keturunannya. Lalu bagaimana dengan kita? Jadi itu yang utama ya, bapak-bapak, ibu-ibu, yaitu agar anak-anak kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa meminta kepada Allah, jangan meminta kepada selain Allah, enggak boleh. Yakinilah bahwasanya Allah satu-satunya yang memberi rezeki, Allah satu-satunya yang mencipta, Allah satu-satunya yang mengurus alam semesta. Maka semuanya itu berhaklah untuk diibadahi. Jangan minta kepada, betapa banyaknya orang di negeri kita meminta kepada selain Allah. Dengan alasan terkadang kami bukan meminta kepada, contoh ya, kepada orang soleh penghuni kubur ini, tetapi hanya wasilah. Tidak. Itu pula alasan dahulu orang-orang Arab, orang-orang musyrik Arab, ketika mereka dilarang untuk mengibadahi berhala-berhala mereka, Lata, Uzza, Manat, Hubal dan seterusnya, banyak ratusan berhala di Masjidil Haram. Apa kata mereka? Ma na'buduhum illa yuqarribuna ila Allah zulfa. Sesungguhnya kami tidak menyembah berhala-berhala tersebut. Kami tidak menyembah mereka. Illa yuqarribuna ila Allah zulfa. Hanya maksud kami dengan perantaraan mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini tidak ada dalam Islam. Kita langsung. Allah yang menyebutkan. Apa kata Allah? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, jika kamu meminta, mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Langsung kepada Allah, tidak pakai perantara-perantara. Itu makanya salah satu doa yang rentan untuk diijabah dengan menyebut nama-nama Allah yang Maha Indah, bertawasul dengan nama-nama Allah yang indah. Ya Razzaq, wahai Zat yang Maha memberi rezeki, urzuqni, berilah hamba rezeki. Ya Ghafurur Rahim, ya wahai yang Maha pengasih, pengampun dan penyayang, ampunilah kami. Sebutkan itu. Bayangkan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam demikian, sebelum meminta dipujinya Allah. Dipujinya Allah, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Itu pujian juga, baru diminta. Ya Hayyun ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih lisana kullah. Diminta dulu. Dipuji Allah dahulu. Itu makanya salah satu adab berdoa pertama apa?
bertaus, lalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah, salawat, baru kita doa minta ampun pertama untuk diri kita, kemudian kepada kedua orang tua kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat sejenak beberapa contoh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam di dalam mendidik dalam mendidik anak. Selain anak beliau juga terkadang anak-anak sahabat yang ketika itu masih kecil. Ini hadis dari Ibnu Abbas, ini telah dipelajari di limbungan kajian kita. Hadis yang ke-19. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala li. Jadi ketika Nabi SAW membonceng Ibnu Abbas, gulam waktu itu masih kecil. Jadi ada bahasa gulam ada sobi, ada itu masih kecil masih kanak-kanak. Ya gulam, wahai anak, inni u'allimuka kalimatin. Sesungguhnya aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat. Jadi diboncengnya, ini ketawaduan Nabi SAW. Nabi tawadu, rendah hati membonceng anak-anak. Jadi diajarkan oleh Nabi, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Maksudnya menjaga batasan-batasan Allah, syariat-syariat Allah, hukum-hukum Allah. Maka Allah akan menjaga kita. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Jadi Allah akan menuntunnya. Iza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Dan jika engkau meminta pertolongan, minta pertolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang panjang, kita ambil yang bagian itu saja karena kita lanjut ke pelajaran berikutnya. Dan beliau pernah juga mengajar cucu beliau Hasan ketika kecil. Itu beliau nampak melihat cucunya ini memakan kurma. Lalu kata Nabi SAW, maksudnya dikeluarkan, dikeluarkan karena Nabi khawatir apakah ini kurma sedekah atau bagaimana. Karena keluarga Nabi SAW, ahlul bait, itu tidak halal bagi mereka harta sedekah dan zakat, halal, kecuali hadiah. Jadi Nabi khawatir dikonsumsi oleh cucunya, maka disuruhnya untuk mengeluarkannya. Nah, gitu. Kan kita lihat anak-anak kalau sekedar memasukkan dimasukkan ke mulutnya, nah, kita ambil apa yang dimakannya. Biji apa dimakannya, semuanya masuk dalam mulutnya. Nah, dia anak-anak yang kecil itu biasa yang demikian. Kemudian Nabi SAW mengajari seorang anak yang ketika itu Nabi melihatnya, yang bernama Umar bin Abi Salamah. Ini anak tiri Nabi SAW. Ketika Abu Salamah wafat, itu Abu Salamah salah satu saudara persusuan Nabi SAW. Jadi ketika beliau wafat, istrinya Ummu Salamah menjadi Ummul Mukminin, dipinang oleh Nabi SAW untuk menjadi istrinya. Jadi beliau ketika dilihat oleh Nabi SAW, tangannya kemana-mana, langsung ini tidak ada. Kalau kita di di makanan di kampung itu di datuk kalau mengambil jauh, menjambau itu tidak boleh, kan minta tolong dulu, ada adabnya. Lalu Nabi SAW memberinya nasihat, mengajarkannya, ya gulam, sami'allah, wahai anak, ucapkanlah bismillah, wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu, wakul mimma yalik, dan makanlah yang di dekatmu. Jadi di hadis ini ada 3 adab yang diajarkan oleh Nabi SAW. Yang pertama memulai makan dengan mengucapkan bismillah. Yang kemudian yang kedua, makan dengan tangan kanan. Tidak boleh makan dengan tangan kiri, karena setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Lalu yang ketiga, makan hidangan yang di dekat. Seperti kita makan rame-rame yang
ada jamuan, itu jangan menjambau-jambau ya. Kalau kita mau, minta tolong ambilkan itu. Nah, ini adab yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada anak-anak. Jadi tentang pendidikan anak ini sangat banyak hadisnya sebenarnya, cuman kita ambil saja beberapa hadis ya, karena waktu yang terbatas. Tentang mengajarkan salat, Nabi SAW bersabda, "Muru auladakum bis salati wa hum abna sab'i sinin." Jadi yang perintahkanlah anak-anakmu, kata Nabi SAW, untuk mengerjakan salat ketika umur 7 tahun. Itu sudah diperintahkan. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 20 asyra sinin. Jadi kalau sudah 10 tahun maka boleh dipukul. Ya tentunya pukulannya pukulan yang tidak membuat mudarat ya. Istilah pukulan pendidikan lah namanya. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Lalu Nabi menyebutkan maka pisahkanlah tempat tidur mereka. Tak boleh tidur dengan kita lagi. Begitu juga dipisahkan anak laki-laki dengan anak perempuan, dipisahkan di umur 10 tahun. Ini banyak pendidikan Nabi SAW, banyak pelajaran di situ. Dan seperti yang dipisahkan itu banyak hal-hal yang tidak melihat aurat ibunya lagi karena sudah di atas 10 tahun dan seterusnya. Dan untuk sholat ini di dalam surah Toha ya, itu sangat ditekankan dengan bersabar. Wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Jadi wastabir itu bukan sabar sekali saja, sekali dua kali diperintahkan, enggak. Wastabir itu sabar yang tidak pernah putus. Jadi ketika anak dibangunkan subuh enggak mau, jangan berhenti, bangunkan. Kalau masih kecil, mungkin cucu yang kecil ya, atau anak-anak yang kecil lah yang masih kita gendong, digendong diapain ke kamar mandi. Nah, buang air pipis dulu, ini bersiwak gosok gigi maksudnya, diajarkan. Berwudu cepat. Orang sudah mau azan nak, dari kecil diajarkan. Kalau sudah dari kecil itu istilahnya apa bahasa kita? Masih rabung. Kalau sudah batuang kare awak yang dibelalak elok kan. Apalagi sekarang dengan anak-anak tidak peduli, kalau sudah ada jet-jet di depannya dipanggil, dah teriak-teriak kita. Bukan anak-anak yang lain, anak kita pun demikian. Dapat HP, tidak dengar. Dah mau azan orang tu HP juga lagi. Memang harus nyinyir kita orang tua. Memang harus nyinyir. Memang demikian, jangankan anak-anak, kita saja lalai kadang-kadang dengan handphone. Entah berapa banyak waktu habis dengan handphone ini. Dia pisau mata dua, ada manfaatnya dan ada juga mudaratnya. Jadi pandai-pandai kita untuk menggunakannya. Di zaman Umar ini ada kisah di zaman Umar. Ada di zaman Umar orang minum mabuk-mabukan ya, minum khamar di bulan Ramadan. Orang sedang berpuasa, lalu dia minum khamar. Kata Umar, wahai pemuda, ditangkap oleh Umar, wahai fulan, mengapa engkau minum khamar di bulan Ramadan sedangkan anak-anak kita ini berpuasa? Nah, jadi ini menunjukkan bahwasanya dari kecil itu sudah diajarkan beribadah. Kenapa engkau minum khamar di bulan puasa? Anak-anak kami saja, anak-anak kita itu berpuasa. Mengajari dengan kesabaran ini, tentunya sabar yang tiada taranya ya. Dengan kitabullah, jadi biasa kalau kita lihat biografi para ulama-ulama yang diajarkan oleh ibu-ibu mereka, kalau kita perhatikan itu umur 9 tahun, 7 tahun, 11 tahun sudah hafal Al-Quranul Karim dengan berbagai riwayat qiraahnya. Kita baru belajar sekarang, masih belajar izhar juga kan, idgham. Ini anak-anak diajarkan dengan kitabullah. Begitu juga mengajari hadis-hadis Nabi, kemudian adab-adab ya, adab-adab sebagaimana di hadis ini, pemberian orang tua yang paling baik itu mengajarkan mereka adab. Kemudian
tentu ada hadiah, kemudian kalau bahasa apanya pendidikan punishment, istilahnya ada hukuman ya. Jadi kalau ada sesuatu yang misalnya dia bisa berpuasa Senin, misalnya puasa Senin, kita berikan hadiah perbukaan ini dan seterusnya. Dan jika ada melanggar, tidak apa-apa, kita berikan hukuman. Tentu hukuman yang nilainya mendidik ya, bukan hukuman yang pergilah dari rumah ini. Bukan seperti itu. Jadi memang sebagai orang tua itu kita mesti sabarnya besar. Sabarnya sangat besar, karena hasilnya nanti ya setelah kita tiada, tadi yang kita sebutkan, hasilnya setelah kita tiada. Dazan Pak, belum? Sedikit lagi. Yang terakhir yaitu tentang doa ya, doa. Lalu tentang bagaimana Nabi Ibrahim saja mendoakan, lalu bagaimana para nabi agar diminta sebelum diberikan anak meminta kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, agar diberikan anak yang soleh dan soleha. Doakan walaupun sudah dikandungkan anak, meskipun sudah dewasa dengan kehidupan sendiri, doakan terus dengan kebaikan. Lindungilah anak-anak kami ya Allah dimanapun mereka berada. Ada yang tinggal sekarang mungkin di berbeda kota, ada tinggal di Pulau Jawa dan seterusnya. Doakan terus. Kemudian jangan lupa kita dengan menjaga batasan-batasan Allah, karena kesolehan orang tua itu berpengaruh terhadap anak keturunannya. Berpengaruh. Apabila kita berbuat maksiat, dosa, juga berpengaruh terhadapnya. Ada mereka banyak ulahnya juga. Jadi hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu. Ada ulama terdahulu dari generasi orang soleh terdahulu, ketika sholat sunat ya, teringat dia akan anak-anaknya, maka diperbagusnya sholatnya, diperlamanya sujudnya, meminta kepada Allah. Karena dia meyakini bahwasanya kesolehannya itu akan berpengaruh terhadap anak-anaknya. Taib, karena waktu yang membatasi, maka bapak-bapak, ibu-ibu, tentang amanah yang Allah titipkan kepada kita berupa anak, maka didiklah dengan ruhaninya, dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila terlanjur mereka sudah tetap hubungi mereka, ingatkan mereka tentang sholatnya, baca Qur'annya dan seterusnya. Jangan lupa nak, ini ingatkan terus. Itu karena itu kewajiban kita sebagai orang tua. Mungkin dahulu kita lalai ya, baru sekarang ingatnya. Tahu-tahunya bukan anak lagi, udah cucu lagi yang ada kita kan, alhamdulillah. Ini kita ingatkan terus, karena meskipun hebat pun anak kita, profesor dia ini, orang berpangkat sebagai ini, dia tetap anak kita. Meskipun apapun jabatannya, kedudukannya, mereka itu tetap anak-anak kita. Maka selagi kita masih sempat untuk mengarahkannya, arahkanlah dan doakan mereka terus. Doa dengan doa yang tanpa putus-putusnya sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesabaran di dalam mendidik keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.